Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita kembali menyatukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih malam hari ini kami boleh Tuhan pertemukan di tempat ibadah ini untuk bersama-sama akan mempersiapkan diri melalui pendadaran. Dan nanti kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami akan semakin dimantapkan untuk maju ke meja perjamuan pada hari Minggu nanti. Hamba-Mu nanti akan membaca dan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami serahkan semua seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama melakukan pendadaran, persiapan untuk mengikuti sakramen perjamuan dalam rangka HPI dan HPKD, Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Dan kita akan bersama merenungkan firman Tuhan melalui Mazmur 119 ayatnya 105. Mazmur 119 ayat 105, satu ayat. Saya akan baca dengan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2 tahun 2023. Yang demikian, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya ulang sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan memberikan sebuah arah, sebuah tema, yaitu memelihara iman. Nah, ketika kita bicara masalah memelihara iman, maka kita akan bisa membayangkan seperti gambar ini. Ada tahap 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Sebelum tahap yang pertama, tumbuhan ini muncul, bertunas, mungkin di sana akan ada benih. Nah, benih 0 sampai tahap 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, 5 sampai 6, dan seterusnya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini. Pasti akan berjalan kalau bagus ya, tentu harapannya bagus. Ada pertumbuhan, ada perkembangan. Dari benih, lalu muncul yang pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5, serta 6. Ada perbedaan di situ. Tidak sekedar akarnya yang berkembang, tetapi daunnya. Dari daun 1, 3, nanti dihitung sendiri. Ada pertambahan jumlah. Batangnya juga semakin tambah gede. Nah, ini pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dicontohkan adalah perkembangan dari benih sampai akhirnya menjadi sebuah pohon, kalau boleh dikatakan pohon. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk bisa dari benih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, supaya ini prosesnya pertumbuhan bagus,
maka paling tidak kita akan menemukan bahwa yang utama membutuhkan sinar matahari. Jadi benih tadi butuh sinar matahari. Dengan sinar matahari kita akan tahu dalam proses biologi, ini sesuatu yang penting. Di samping matahari, tanaman atau pohon yang ditanam itu dari benih, dia juga butuh air untuk membuat benih tadi bisa melakukan pertumbuhan dan pergerakan. Kalau dalam perjalanan sudah mulai tumbuh, lalu mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan sebelum pada akhir tadi sampai pada ada gambar buahnya yang merah tadi, maka dibutuhkan pupuk. Untung pupuknya tidak ada mereknya. Butuh pupuk. Kenapa butuh pupuk? Karena tanah yang gembur, jadi matahari, air, pupuk, dan tanah yang gembur tadi, ini memang sudah mengandung zat-zat yang boleh menumbuhkan tanaman tadi menjadi besar, bahkan bisa berbuah. Tetapi alangkah indahnya ketika ada pupuk yang mendukung, yang menyuplai, supaya pertumbuhannya menjadi lebih baik. Ini gambaran dari pohon tadi yang berkembang, dan berkembang. Ini yang dibutuhkan tanaman paling tidak ada 4 hal ini. Walaupun di sini saya katakan ada gambar bagaimana seseorang, bahasa Jawanya dangir. Dangir itu menggemburkan tanah. Karena tanah ketika digemburkan kalau disiram terus semakin keras, tapi ketika digemburkan itu menjadi kesempatan yang baik bagi pohon atau tanaman tadi untuk bisa bertumbuh dengan cepat. Kenapa? Kalau disiram air lama-lama akan keras, dan keras. Tapi ketika sudah ada yang mengemburkan dangir segala macam, ini akan bisa menambah pertumbuhan menjadi lebih baik. Ini proses pertumbuhan dari benih menjadi pohon tadi, ini yang dibutuhkan oleh tanaman tadi, pohon tadi butuh seperti ini. Nah, kalau tadi judulnya memelihara iman, apakah Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami perjalanan iman seperti ini? Kalau tadi pohonnya kan dari benih bertumbuh menjadi besar. Mari kita renungkan apakah selama kita mengikuti Gusti Yesus, kita juga mengalami naik turunnya iman kita. Ini saya ambil misalnya tahun 2027 sampai 18 sebelum pandemi gitu ya. Apakah iman kita juga akan naik turun? Mungkin seperti yang merah sampai tinggi, lalu turun menjeglek ke bawah lagi, naik lagi. Atau yang warna yang lain, datar-datar saja. Nah kira-kira pada situasi seperti apa iman kita itu semakin mantap. Seperti ini hidup kita itu menyenangkan, dekat dengan Gusti Allah. Tapi pada saat apa ketika kita hidup ini, suasana hati itu galau. Suasana hati itu tidak nyaman. Walaupun di gereja juga tidak nyaman. Tidak tenang. Ataukah ketika ada pergumulan hidup, kita semakin dekat dengan Gusti Allah, tapi ketika tidak ada pergumulan hidup yang berat, kita jauh dari Tuhan. Ini gambaran grafik perjalanan iman kita. Saya yakin setiap pribadi punya pergumulan seperti ini. Mungkin tidak harus sama seperti grafik ini, tapi kita akan bisa membayangkan. Ini saya gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tahun. Kalau kita menengok ke belakang 12 tahun,
kita menengok ke belakang 10 tahun, atau 3 tahun, atau berapa bulan, atau berapa minggu ini, bagaimana posisi iman kita. Di depan dicor tinggi, imannya susuk gerejone piye ya, 70 cm ya. Nah, apakah itu juga mempengaruhi gitu ya. Jadi inilah paling tidak menggambarkan grafik iman kita itu seperti apa. Apakah stabil? Stabil dalam arti sejajar terus begitu. Tapi tidak mungkin, masih akan ada ketika kita punya beban pergumulan, kita akan semakin naik atau semakin turun ke bawah. Tuhan, aku sudah ikut bersamamu, sudah pasrah, nderek Gusti. Tapi kok hidupku masih seperti ini? Mungkin pergumulan-pergumulan itu akan kita bayangkan. Monggo nanti ketika di rumah digambarkan, dibuat grafik itu, oh nek pas untuk hadiah ki seneng, tapi nek pas untuk masalah terjun ke bawah, atau makan semakin dekat baik Gusti Allah. Gitu. Monggo nanti digambarkan, ya tidak harus persis seperti ini. Pas naik turunnya apa ya, seperti itu. Nah dari gambar ini, dari grafik ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak pada kita semua. Bagaimana supaya di tengah pergumulan hidup yang digambarkan dengan iman seperti ini, bagaimana supaya iman kita tetap stabil, bagaimana iman kita ini bisa bertumbuh. Bahkan bahasa saya berakar dalam Kristus. Ketika berakar dalam Kristus, maka di sana akan kuat, stabil. Paling tidak mengeluh. Gusti, saya sudah pun derek Gusti, sudah ndedonga, sudah pisungsung, sudah kebaktian, tapi kok seperti ini toh. Tapi mungkin akan bisa berubah, segala sesuatu dimaknai dengan positif. Senadyan rekaos ning kula tetep nderek Gusti. Suasananya akan berbeda. Suasana hatinya akan berbeda ketika dimaknai secara positif. Nanti ya di bulan keluarga kita akan mengembangkan itu. Yang sering kali saya sampaikan bagaimana energi positif akan muncul itu punya pengaruh di sini. Energi yang pemberian Tuhan yang positif akan kita temukan di sini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau ini gambaran perjalanan seseorang, maka sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara iman kita. Ada 4 hal. Yang pertama adalah firman Tuhan, yang kedua adalah relasi dengan Gusti Allah melalui doa, melalui pandonga, lalu yang ketiga mengikuti sakramen, lalu yang keempat komitmen. 4 hal ini kita akan lihat bersama untuk mempersiapkan diri kita mengikuti perjamuan kudus HPII dan HPKD. Kita akan lihat seperti dengan bacaan kita tadi, yang pertama adalah Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab ini menjadi sebuah alat untuk memelihara iman kita. Jadi firman Tuhan itu menjadi alat untuk memelihara iman kita. Maksudnya dengan firman Tuhan itu, Tuhan Yesus kita menemukan mampu mengalahkan godaan iblis. Kita ingat ketika pencobaan di bukit, Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan firman Tuhan, kita juga dimampukan untuk berjalan dalam terang di dalam hal-hal yang baik dan benar. Mazmur 119. Kita akan tahu, oh menika marginipun Gusti,
menika ingkang boten dipun kersakaken dening Gusti. Ini yang dikehendaki Tuhan yang harus dilakukan, dan ini jalan yang tidak dikehendaki Tuhan yang harus ditinggalkan. Mazmur 119 ayat 105. Jadi dari ayat itu kita akan mampu berjalan dalam terang. Dalam hati kecil kita kadang itu pendadaran. Dalane dibetono rasida ning gereja. Ayo budhalo ning gereja melu pendadaran. Mungkin dalam batin kita akan ada semacam pertentangan itu. Ayo mangkat, ayo mangkat. Itulah sebuah contoh bagaimana firman itu memampukan kita untuk berjalan dalam terang Allah tadi. Ojo budal, nonton TV wae. Sinetronnya seri terakhir. Di situ kita akan menemukan bahwa firman Tuhan tadi memampukan kita untuk berjalan dalam terang. Bahkan kalau kita melihat dalam konteks yang lain, Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus juga pernah mengingatkan kepada kita semua bagaimana ketika menghadapi godaan yang luar biasa itu, dikatakan harus menggunakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Zaman dulu di film-film bawa salib, kalau ada yang menakut-nakuti bawa salib, yang nakuti pergi. Tapi sekarang enggak, yang nakut-nakuti malah lawang sing nyekel salib ngene ya. Maka tadi dikatakan Rasul Paulus kita menggunakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Di samping itu ayat ini juga menolong kepada kita semua supaya dengan firman Tuhan itu kita dididik dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Gesang ing kalersanipun Sang Kristus. Dengan dilengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Artinya apa? Firman Tuhan yang tertanam di dalam hati itu akan menjadikan iman kita semakin kuat. Firman yang tertanam di dalam hati itu akan menyelamatkan jiwa. Firman yang diam di dalam hati itu akan mengalahkan yang jahat. Kalau mau ikut pendadaran, mau ikut perjamuan itu harus menoto hati. Kita tahu, mau perjamuan harus ikut pendadaran. Kita tahu. Kita mempersiapkan diri. Maka dari pemahaman Alkitab ini, dari ayat-ayat pendukung baik dalam Mazmur maupun dalam kitab Perjanjian Baru, kita menemukan bahwa firman Tuhan itu benar-benar menjadi alat yang sangat penting untuk memelihara iman dan mempertahankan iman. Masih ingat nggih Bapak Ibu, ada anak kecil yang juara lomba matematika, ketika ditanya resepnya apa kok pinter matematika, anak NTT sinten? Nono, jawabnya karena membaca Alkitab. Kok bisa? Ya dari membaca Alkitab itu diberi hikmat, diberi pengertian. Maka kalau Mazmur 119 ayat 105 tadi mengatakan firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Ini benar-benar kita rasakan dalam hidup ini. Jadi firman itu menjadi alat untuk memelihara dan mempertahankan iman. Sehingga demikian setiap orang percaya yang mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, baik secara pribadi, secara bersama-sama misalnya, di keluarga kita ada persekutuan doa,
ada doa bersama, mungkin ada PA bersama di keluarga kita, atau di wilayah kita, di kelompok, itu menolong kita untuk menguatkan iman kita. Kenapa? Ada banyak kesaksian di situ, cerita-cerita di situ yang menguatkan iman kita. Itu tentang firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, komunikasi kita dengan Gusti Allah itu juga akan memperkuat hidup kita. Doa. Selain firman Tuhan, doa juga menjadi sarana untuk memelihara dan menguatkan iman kita. Berdoa itu bisa dimaknai menghadap Tuhan, menyampaikan isi hati kita, menyampaikan unek-unek di dalam hati kita. Gusti, menika kok bentar sangat nggih Gusti. Dinten-dinten niku kok bentar sangat nggih. Nyuwun berkah Gusti. Keringetnya medal kathah ning mboten kersa ngunjuk nggih dehidrasi. Donga kula nggih pun donga, Pak, kula pun donga, bentare kok ngene nyuwun rada adem ngoten nggih. Keringetnya pun kathah medalipun ning kalau tidak minum ya dehidrasi. Itu contoh. Semakin kita sering berdoa menunjukkan bagaimana kita itu mempunyai keyakinan, punya iman yang sungguh-sungguh pada Gusti Allah. Beda ketika kita tidak mau berdoa, jarang berdoa. Kita juga akan merasakan bagaimana hidup ini. Energi positifnya akan berubah berbeda. Suasana menanggapinya berbeda. Misalnya Bapak Ibu sekalian, dengan berdoa kita tahu bagaimana Gusti Yesus pada waktu itu ketika melakukan karya pengorbanan untuk keselamatan bagi manusia berdosa. Rela mati di kayu salib. Dengan doa, Tuhan Yesus dikuatkan hatinya. Janganlah kehendakmu tapi janganlah kehendakku tapi kehendak. Nah, dungane pun nggak. Jadi berdoa itu untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang semakin berat. Kita jalin relasi dengan Gusti Allah. Bahasa anak sekarang bisa curhat, mengeluarkan unek-unek itu bisa plong, lego, saged sare. Tapi kalau unek-uneknya belum keluar, mboten saged sare. Ndongonipun pripun Pak? Yo enten sing demimil barang. Didalke mboten napa-napa. Omak-omik mboten napa-napa. Yang penting ada relasi dengan Gusti Allah. Jadi doa tadi menjadi sarana untuk memelihara, menguatkan iman. Oleh karena itu, orang percaya wajib dan perlu menjalin relasi dengan Gusti Allah melalui doa. Itu yang kedua. Jadi doa menjadi sesuatu yang penting dalam hidup ini. Lalu yang ketiga ada mengikuti sakramen. Gereja Kristen Jawa mengenal dua sakramen, baptis dan perjamuan. Jadi ketika kita di gereja ada yang membaptiskan atau baptis dewasa atau sidi, sebenarnya di situ kita diingatkan. Dengan pertelaan yang ada kita diajak untuk merenung kembali. Oh iya, zamanku dhisik ketika sidi, ketika dibaptis, pertanyaannya sama. Ketika prosesi itu, oh iya, itu menolong iman kita. Lalu yang kedua ada sayang perjamuan. Setiap tahun kita ada 6 kali perjamuan itu. Nah ketika sakramen dikatakan menjadi alat untuk memelihara iman kita, sakramen itu bisa dimaknai sebagai tanda, sebagai meterai yang kelihatan dan kudus yang ditetapkan oleh Tuhan Allah
untuk menjelaskan, menggambarkan, serta meneguhkan bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib itu memberikan keampunan dosa dan hidup kekal bagi orang yang percaya. Jadi ketika ikut perjamuan kita akan diingatkan bagaimana pengorbanan Gusti Yesus di kayu salib itu. Nah, jadi sesuai sebutkan bahwa gereja Kristen itu hanya ada 2 sakramen, baptis dan perjamuan. Sehingga sakramen itu menjadi alat untuk menguatkan iman. Apalagi kalau mau perjamuan ada pendadaran, tradisi GKJ ada pendadaran, diimutke, diingatkan supaya menata hati. Supaya nanti ketika ikut perjamuan itu dengan mantap, menghayati. Ketika mengambil roti, ketika kita minum anggur, ada penghayatan di sana. Paling orang keselak lah. Nah, keselak itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia, tersedak. Ketika kita tersedak itu pikiran kita itu tidak konsentrasi. Monggo nanti dicoba, diperhatikan, jangan dicoba lah. Diperhatikan orang tersedak itu karena kita tidak konsentrasi dengan apa yang ada. Baru mau ngunjuk, kita pikirannya mikir apa gitu, bisa tersedak seperti itu. Maka ketika kita ngambil roti dan anggur perjamuan itu harapannya kita konsentrasi. Nah Pak, kalau pas perjamuan tersedak gimana Pak? Nggih pun dinikmati. Tapi itu jadi sebuah refleksi kita. Kenapa kita tersedak? Kecuali watuk-watuk ya. Beda lah watuk-watuk. Tapi kalau tersedak kan beda lagi. Butuh sebuah konsentrasi. Jadi sakramen tadi kembali kita diingatkan bagaimana pengorbanan Kristus bagi keselamatan kita dan itu dilakukan dengan luar biasa. Jadi tinggal tadi firman Tuhan, lalu doa, lalu sakramen ini menjadi alat untuk melihara iman kita. Lalu yang keempat, yang penting adalah kita butuh komitmen. Kalau digambarkan dengan grafik tadi, ketika kita dipuk-puk sama Gusti Yesus. Mungkin suasananya ini agak sedih, maka digambarkan agak gelap. Tapi ketika suasana seperti ini seneng gitu, tetap dipun gandeng Gusti Yesus. Suasana hidup di dunia ada yang bening, ada yang butek. Gitu. Bening mungkin kita seneng gitu, merasakan wah enaknya menjadi orang Kristen, indahnya gesang sesarengan Gusti Yesus. Tapi dalam situasi itu senadyan uripe kaya ngene ning Gusti Yesus mboten nilar kula. Gusti tansah ngepuk-epuk gandeng. Maka di situ kita akan bisa ini punya komitmen jalani nasihatnya. Misalnya pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan. Dari situ kita akan bisa menemukan ini. Oh, nek ngono dadi wong Kristen kuwi kudu tetep setya tuhu dumateng Gusti Allah. Tentu Gusti Allah kagungan rancangan ingkang indah. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kados pepujian kala wau. Ya wis, aku tak manut karo Gusti, nderek Gusti. Menika. Nah, jika sudah demikian Bapak sekalian, kita akan bisa merasakan iman yang dipelihara tadi, maka iman itu akan berakar dalam Kristus.
Niki namung gambar mawon lho, mengke bar kuwi Alkitab ditaruh teng Jawi terus ditanduri wit ngoten nggih mboten nggih. Ini hanya menggambarkan aja bahwa dengan firman Tuhan yang tadi baca, maka iman kita akan tetap berakar. Sehingga ketika godaan datang tadi hidup dalam suasana yang gelap maupun yang jernih tadi, kita tetap pitados dumateng Gusti. Kita tetap mengikuti nasihatipun Gusti. Aku ora bakal ninggal kowe. Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Itu yang perlu kita pegang. Iman kita harus semakin kuat. Tantangan semakin berat, iman kita semakin kuat. Nah ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 4 hal tadi. Ketika kita jalani dengan yakin, dengan berserah, firman Tuhan, doa, sakramen, dan komitmen tadi, hasilnya akan seperti ini. Iman berakar dalam Tuhan Yesus. Pecah kesang derek Gusti. Akan bisa dimaknai dalam hidup ini. Pasti kita semua rindu untuk bisa seperti itu, proses-proses bisa seperti itu. Maka kalau pohon tadi butuh air, butuh sinar matahari, butuh pupuk, butuh didangir. 4 hal tadi juga menjadi sarana bagaimana firman Tuhan juga menjadi pupuk, bagaimana doa juga menjadi kekuatan kita, sakramen juga begitu, komitmen juga begitu. 4 hal tadi yang bisa menolong kita bagaimana seperti pohon tadi. Butuh sinar matahari, butuh air, butuh pupuk, dan butuh didangir. Nah, jika dasar kita tadi iman yang dipelihara, termasuk minggu tanggal 1 Oktober nanti kita akan ikut dalam sakramen perjamuan Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia, itu menjadi sarana alat untuk memelihara iman kita. Mari kita maknai, mari kita persiapan diri kita. Supaya iman kita tetap kokoh, tidak mudah goyah. Itu menjadi alat kita, dipelihara melalui sapaan firman Tuhan malam ini. Diajak mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam perjalanan kudus. Mari kita persiapkan hati kita, mari persiapkan semuanya, karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, nyata dalam kehidupan kita. Gusti berkahi panjenengan sedaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pendadaran malam hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, kami lihat, menjadi kekuatan buat kami untuk semakin dekat kepadamu. Mampukan kami semua untuk bisa merespon dengan cara yang positif. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Monggo. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tiba waktunya kita untuk menguji diri kita masing-masing. Saya akan membacakan Sensura Morum Perjamuan Kudus. Untuk itu kami mohon untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, marilah kita menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga,
apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian? Puji Tuhan. Selaku majelis gereja, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam nama Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya, kami akan menginformasikan bahwa pada hari Minggu besok, pada tanggal 1 Oktober, kita akan mengikuti perjamuan kudus HPII, HPKD. Gereja kita akan melaksanakan 4 kali perjamuan kudus, yaitu yang pertama di Kalisari pukul 6 pagi, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Widiatmo PH STH. Yang kedua di Mugasari pada pukul 7 dilayani oleh Bapak Pendeta Sedioko MSI. Yang ketiga di Induk pukul 8 pagi dilayani oleh Bapak Pendeta Didik Yulianto SSI. Dan yang keempat di Induk pukul 17 sore dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Dr. Andes Bambang Irianto STH Emin. Berikut sensoramorum kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya mari kita bersama memelihara iman kita untuk selalu berkomitmen hidup berjalan bersama dengan Tuhan Yesus.